Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, mahasiswa dari mata kuliah Studi Kitab Tafsir Modern Kontemporer. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Asaf fi Tafsir karyanya Said Hawa. Nah, pertama terlihat biografi dari Syekh Said ini. Nama lengkap beliau adalah Said bin Muhammad bin Mahmud Hawa al-Nuaimi, atau lebih dikenal dengan Said Hawa. Beliau dilahirkan di kota Hamah, Syria pada tahun 1935. Nah, Said Hawa berguru dengan beberapa ulama Syria. Antara guru-guru beliau adalah terdiri daripada ulama Hamah seperti Syekh Muhammad Al-Hamid, Syekh Muhammad Al-Hashimi, Syekh Abdul Wahab Debas, dan lain-lainnya. Nah, pada 2001 beliau lulus di Universitas Syria mengikuti kursus komputeran pada tahun 1993. Rumah tangga pada tahun 1994, dikurniakan 4 anak. Said Hawa pernah memimpin demonstrasi menentang Undang-Undang Suriah pada tahun 1972. Akibatnya ia ditahan dari 5 Maret 1973 hingga 9 Januari 1978. Nah, setelah menjalani kurungan pada tahun 1999, Said Hawa mengadakan perjalanannya ke Pakistan. Waktu kunjungan kedua menghadiri pemakaman Abdul A'la al-Maududi pada kesempatan lainnya, Hawa bersama delegasi Islam Suriah bertemu Al-Khamenei serta Menteri Luar Negeri Iran Ibrahim Yazdi yang membicarakan bantuan terhadap saudara Muslim di Suriah. Nah, kemudian kita lihat dari profil secara umum dari kitab tafsir ini. Kitab tafsir ini terdiri dari 11 jilid besar yang termasuk karya monumentalnya Said Hawa. Hal ini mencerminkan bahwa ia seorang mufasir yang berupaya mengali hubungan ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Dalam jilid pertama, ia mencantumkan pengantar penerbit oleh Abdul Qadir Mahmud Al-Bukhari yang terdiri dari 2 halaman. Kemudian susul pengantarnya Al-Asaf fi Al-Manhaj tentang metode pembahasan mengenai uraian kitab tafsir yang digunakan oleh penulisnya. Nah, tafsir ini disusun seperti kitab tafsir besar lainnya dengan menguraikan penafsiran secara mendalam dan rinci hingga mencapai 11 jilid. Soalnya kita lihat dari latar belakang penulisannya, kitab tafsir karyanya Hawa ini dinamakan oleh penyusunnya dengan Al-Asas fi Al-Tafsir. Bila dipahami dengan pengertian bahasa Indonesia, berarti dasar dalam penafsiran. Pengertian ini bisa dimaksudkan bahwa penafsiran yang menggunakan kitab ini sangat memperhatikan hubungan antara ayat yang ada kesesuaian yang dalam ilmu tafsir dikenal dengan musabah Al-Quran. Nah, latar belakang penyusunan kitab ini ingin menyambungkan pemikiran ketika dia berada dalam penjara karena menentang penetapan undang-undang Syria tahun 1995 selama tahun itu. Selain itu, dari sudut pandang dia ada beberapa hal melandasi penulisan kitab ini. Yang pertama, beliau ingin mengembangkan lebih luas konsep munasabah Al-Quran dengan membuat konsep baru yang disebut Wahdatul Quraniyah. Kemudian di zaman sekarang ilmu pengetahuan sangat berkembang sehingga munculnya pemahaman yang baru terhadap nas. Dan terakhir, banyak syubhat bertentangan dengan Al-Quran yang terjadi pada masa sekarang. Nah, kita lihat dari corak penafsiran dan metode kitab Al-Asas fi Tafsir ini. Metode yang digunakan adalah tafsir ini menggunakan metode tahlil yang berarti bahas ayat sesuai dengan surutan ayat dan surutan surat yang dalam Al-Quran. Orang yang menafsirkan dijelaskan secara rinci dan panjang. Pertama, mengumumkan pengertian global ayat, kemudian menjelaskan makna ayatnya dari tinjauan bahasa, menerangkan usul ayat, sering menggunakan pendapat Nabi dan sahabat. Said Hawa memberikan kategorisasi dalam 4 macam. Pertama, tiwal,
itu Al-Baqarah sampai dengan surah Nah, dilihat dari tafsir yang melekat pada tafsir Al-Asas ini ya, tafsir yang bicara sufistik karena setiap pembahasannya selalu dikaitkan dengan masalah ibadah dan masalah tauhid. Filosofi ini terdapat tafsir Al-Asas merupakan sufi syari karena di dalamnya tafsir tidak menafikan makna zahir ayat, didukung oleh dalil-dalil yang kuat baik dari Al-Quran maupun hadis, tidak bertentangan dengan akal, dan tafsir yang mencoba mempraktikkan gaya hidup zuhud dan meleburkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan untuk materi pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.